Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai beberapa hari belakangan ini yang viral, yaitu tentang perawat yang diusir dari kosnya. Jadi begini ceritanya, ada 3 orang perawat yang diusir dari tempat tinggalnya sementara, yaitu di kosnya atau di penginapannya begitu. Jadi dia itu diusir oleh tuan rumah hanya karena dia sedang bekerja di salah satu rumah sakit, yaitu rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, karena tuan rumah ini takut tertular, maka mereka menyuruh untuk pindah di tempat yang lain. Jadi singkat cerita begini, sebenarnya dari tuan rumah itu sudah bilang ke penghuni bahwa dia disuruh pindah karena dia takut, khususnya suaminya ya, karena kebetulan pada saat itu suaminya sedang sakit, karena takut tertular akhirnya disuruh untuk pindah gitu. Tapi hal ini sudah dikonfirmasi dari pihak rumah sakit ya. Dari pihak rumah sakit sudah mengatakan bahwa semua petugas yang bertugas di situ sudah melakukan SOP yang ada, jadi sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Mulai dari berangkat, ketika sampai di rumah sakit harus mengganti baju atau mengganti pakaian, beserta juga lengkap dengan APD-nya jika diperlukan. Dan selanjutnya ketika pulang, mereka harus membersihkan diri dulu, mandi, dan mengganti baju mereka. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, dia sudah dalam keadaan steril, jadi sudah bersih. Dan yang hanya perlu dilakukan di rumah yaitu hanya perlu social distancing dan physical distancing. Jadi seharusnya tidak perlu adanya pengusiran atau suruh pindah seperti itu. Nah, sebetulnya kemarin juga sudah dari pihak pemerintah juga sudah menghubungi dari pihak pemilik kosnya itu, bahwa hal itu dilakukan semata-mata hanya karena takut tertular. Yang sempat disayangkan di sini adalah si pemilik kos ini adalah berprofesi sebagai bidan. Seharusnya seharusnya ibu ini tahu bahwa apa saja yang perlu dilakukan untuk pencegahannya, sehingga tidak perlu sampai mengusir begitu ya. Karena sebagai petugas kesehatan pasti dia tahu lah langkah-langkah apa yang harus dilakukan, pencegahannya, penanggulannya, dan lain-lain, dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan SOP seharusnya tahu. Nah, dan itu sangat disayangkan oleh pemerintah setempat. Nah, dari ibu pun ini juga menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan ini hanyalah semata-mata sebagai istri, lepas dari profesi dia sebagai bidan yang mengetahui tentang pandemi ini. Oke, saat ini kita tinggalkan kasus ini ya. Untuk saat ini saya akan menanggapi mengenai si kos itu ya, berhubung saya adalah seorang perantau, nah menghuni kos juga. Jadi begini, ketika kita memilih tempat kos ataupun tempat tinggal sementara gitu, pasti kita kan jauh dari keluarga, kerabat, kolega, saudara, dan lain-lain. Ketika kita memilih suatu tempat, entah itu mungkin sedang kerja ataupun kuliah di suatu daerah, pasti kan kita kan sudah memikirkan ada budget, transportasi, lokasi, dan beberapa hal lainnya, sehingga kita memutuskan untuk memilih tempat itu. Dan ketika kita disuruh pergi gitu ya, disuruh pindah gitu, kita kan juga membutuhkan waktu gitu. Jadi kita tidak semudah dan segampang itu untuk pergi begitu saja ataupun mencari tempat yang baru. Dan ketika mencari tempat yang baru pun juga kita kan harus banyak-banyak pertimbangan juga, seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai budget, lokasi, transportasi, dan lain sebagainya. Dan kalaupun misal harus disuruh untuk pergi atau disuruh untuk pindah, seharusnya harus ya secara baik-baik gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, selama tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma-norma, norma hukum, norma agama, norma-norma, dan tidak melanggar konstitusi, menurutku sih tidak perlu dipermasalahkan. Nah, di sini diperlukan sinergi antara pemilik kos dan penghuni supaya ya dijalin komunikasi yang baik, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya.
Nah, demikianlah pendapat dari saya ketika teman-teman bekerja di luar kota ataupun sedang kuliah, yang sedang kos ngontrak ataupun di lain-lainnya, ikuti aturan yang ada. Dan berhubung saat ini adalah masa pandemi ini, tetap jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan tetap di rumah aja. Dan kalaupun perlu untuk keluar rumah, tetap gunakan masker. Demikian video dari saya, karena ini hanya sekedar pendapat, jadi jangan dihujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.